Oke, jadi tak semuanya fitnah itu kita bongkar dengan kemarahan, dengan kekerasan. Tapi juga tak semuanya bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Nanti akan merusak logika kita. Aduh, keblok Pak. Walat aku. Wes gagangnya betul sih kok. Ya, Makanya Bang, ini syafaat ini sebenarnya milik Habib apa milik Kanjeng Nabi Muhammad ini? Ini yang tepeng malah lucu. Lah iyo, bagaimana tuh itu Teh Jan? Ya, itulah faktanya. Sesuai dengan pesan guru saya itu sudah. Kulil haqqa wa in kana murra. Jadi katakanlah yang hak walau itu sakit atau pahit. Itu pesan guru saya sudah. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dulu kawan. Beda dengan gurunya Adam Firly, ya. Oke ya. Kemudian pertanyaan yang ke berapa berarti? 1, 2, tadi sudah berapa kali Jan? Pertanyaan Ketiga, keempat. Dan ini menutup segmen kita. Ini pertanyaan terakhir. Harapan penyembuhan. Ojo akhir. Saya Pak, rungokno dhisik toh. Apa yang bisa dilakukan umat agar tidak menjadi kurban-kurban fitnah agama atau kurban-kurban spiritual? Apa jawaban Anda? Silahkan. Apa yang bisa kita lakukan pada hari ini supaya ya agar supaya umat ini tidak menjadi kurban fitnah agama? Silakan. Baik. Saya pribadi harus lebih banyak membaca literasi yang sebenarnya, data yang sebenarnya tentang fitnah apa yang dilontarkan oleh mereka-mereka. Itu satu. Itu untuk saya pribadi. Yang nomor dua, seandainya saya sudah membaca literasi atau data-data yang benar, saya akan menyebarkan minimal ke keluarga saya dan lingkungan saya untuk memberitahukan bahwa fitnah ini adalah hoax, fitnah ini adalah bikinan orang-orang yang tidak pernah dijawab. Seperti itu. Kalaupun bisa, seandainya bisa, saya mungkin orang berpengaruh ke jajaran yang lain, pasti akan saya informasikan bahwa fitnah ini keji, fitnah ini tidak berbukti. Terima kasih, Kang Rampa. Kasih tepuk tangan. Mbak Suhadi, silahkan dijawab. Nah kalau saya ya lawan, tetap lawan, libas lawan. Iya, lawan itu kan belum pada ekspresi itu. Perlawanannya seperti apa teknisnya, Mbak Suhadi? Silahkan, Mbak Suhadi. Lawan, suarakan di mana saja dan kapan saja. Jangan pernah berhenti. Dengan mensuarakan, maka kita menyelamatkan keluarga kita di situ. Tolak rayuannya, Cie, yang pernah dirayu sama Pak Alawi. Itu, oke? Jangan benci-benci sama Mbak Alawi, nanti cinta. Wah, wah, wah. Justru ini karena kami itu terlalu cinta, makanya setiap hari juga membicarakannya. Iya. Iya Gus, rumah saya pernah jadi base camp katanya. Alhamdulillah sekarang hidayah Allah sudah ada. Alhamdulillah. Selamat ya Bapak. Ya, tapi rumah bersyafaat loh itu. Oh, sampai jadi Oke, base camp. banyak yang takut dibilang kualat. Betul, kalau ada muhibin yang berpikir dituduh kafir. Kalau ada muhibin yang bertanya dibilangnya durhaka. Piye Pak konsepmu Pak? Kalau Oke. sedikit kualat itu kita kan ya bingung loh musuh orang begini nih ya.
Oke, jadi Bang Nanang. Siap, Bang Nanang mau menjawab? Silakan. Nggak usah, kalau saya simpel, jangan dengarkan mereka. Itu saja. Simpel, jangan dengarkan mereka itu. Sebab dari pendengaran itu kan masuk dalam tak sadar kita lah, pikir kita itu. Oke. Janji-janji manis. Silakan. Iya. Lurah Cino. Nggak usah dengarkan. Oh, nggak usah dengarkan. Itu kan yang diserang kan mental itu, isi kepala yang diserang. Silakan Lurah Cino. Anda berhak berpendapat, Lurah Cino. Untuk mempercayai mereka para dobolowi itu tidak usah pakai ilmu yang tinggi-tinggi, cukup pakai kewarasan saja. Kasih tepuk tangan. Karena nasab mereka di sini hanya untuk memperbaiki nasib, begitu Gus. Oke. Ya, saya coba menjawab bahwa umat pada hari ini harus bersatu. Supaya apa? Tidak lagi ada yang menjadi korban gendam spiritual atau korban fitnah agama. Kita harus kembali kepada ilmu dan kejujuran spiritual. Jangan beragama hanya dengan apa? Jangan beragama hanya dengan apa? Karena ikut-ikutan Bapak. Ya. Atau karena silau pada jubah, pada surban, pada ya gaya-gayaan lah, kacamata hitam, kan begitu. Nah, pakai dipayungin kalau jalan, dipayungin kalau jalan diputer payung. Iya, gitu. Jangan tertipu pada simbol. Umat, mari kita bersatu dalam ajaran Rasulullah dengan hati yang bersih, saudara. Jangan hanya pakaianmu aja yang bersih, gitu. Tongkat ki yang belum, tongkatnya tuh. Tongkat. Ini ada muhib. Padi, silakan Anda sambut muhibin yang barusan masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan tadi keterangannya salah semua. Ya on-cam dulu lah. On-cam dulu kalau mau. Tuh. Mana? Ya modelnya ini gitu Pak. Modelnya sok kemaki ini ya mungkin. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Jadi tolong sekarang kita semua harus memahami. Kowe mlebu kok malah mantul-mantul toh John, di mute sih lah. Ya, kita harus mengembalikan ajaran-ajaran Islam itu kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnahnya, kembali kepada ajaran Rasulullah. Kan begitu. Dengan hati yang bersih dan akal yang, jangan akal yang digadekan Bapak. Allah, jangan mudah percaya itu loh pada apa? Jubah, surban, tasbih yang katanya bisa jalan sendiri. Ya Jal Xiaomi, gimana pendapatmu dengan tasbih yang jalan sendiri itu? Halo. Assalamualaikum, Lurah Cino. Lah kok malah nyelimur kan? Aja malah nyelimur, jawab perlu. Dengan adanya keterangan yang saya kira nggak masuk akal, tapi masuk iman, perlu dikaji ulang. Masuk akal, masuk iman.
Iya toh. Masuk akal tapi masuk iman bagaimana itu? Ini Pak, jadi ada ranahnya itu akal, ada ranahnya itu iman. Neraka surga itu ranahnya iman. Tuhan Kamu nggak khutbah Jumat ini, langsung jawab. Aku nggak butuh apa khutbah Jumat gini ya, langsung jawab. Apa yang bisa dilakukan umat pada saat ini agar supaya tidak ada lagi korban-korban spiritual, tidak ada lagi korban-korban fitnah agama. Apa yang harus dilakukan oleh umat? Silakan dijawab. Jadi yang dilakukan oleh umat adalah ikut kepada ulama, bukan ikut kepada Pemimpin tak sini ya, jawabannya sama. Ikuti ulama, ikuti masjid. Yang diikuti ulama. Inilah, seperti ini apa kita dulu? tanpa repot-repot mencari pelaku fitnah. Ternyata sudah ngomong di sini orang. Nanti dulu, gini loh. Dengan yang diikuti- santainya memfitnah yang para di- ulama, masya Allah. Yang diikuti kita itu ulama yang seperti apa dulu? Contohnya, Seperti Jadi gini Pak, maaf sekali teman-teman. ya biarkan dia ngomong dulu. Jadi ulama itu sudah dipastikan dia adalah pewarisnya Nabi. Sedangkan Kiai Imad pun itu belum tentu matinya husnul khotimah. Belum ulama yang Kenapa kok jadi bahas Kiai Imad dan kematian ini? Kenapa? Ada Nggak apa usah, dengan hatimu, nggak usah kau lari ke Muhyiddin? sana. Terlalu dengarkan. Masalah mati, ndaknya itu urusan Tuhan. Nggak usah lari ke sana dulu. Terlalu jauh itu. Benci Fokus boleh. saja sama pertanyaan saya. Apa yang harus dilakukan umat supaya tidak ada lagi korban-korban gendam spiritual kayak ente? Apa yang harus dilakukan? Gini loh Pak, coba kesalahan itu kita harus paham rujukan sebuah kebenaran dulu. Kok ngomong kemana-mana? Kiai Rampak nggak paham. Jadi Anda mengatakan ini terkena gendam, ini terkena seterusnya. Coba rujukannya dulu apa? Kalau rujukannya adalah salah imat, misal saya tidak bilang salah ya, tidak bilang salah ya imat, tidak bilang salah. Tapi kalau rujukannya imat, ya hasilnya seperti ini. Tapi kalau rujukannya kitab, rujukannya ulama, itu beda lagi hasilnya Pak. Makanya harusnya itu rujukan. Kalau dirimu coba sedang orang yang hadir di sini semuanya yang terhormat coba jawab. Rujukan kita apa dulu? Terus kamu berharap saya akan merujuk kitab-kitab Ba'alawi. Nah, kitab-kitab yang jelas-jelas palsu. Kitab-kitab yang terkonfirmasi. Kitab-kitab yang tidak terverifikasi. Kitab-kitab yang non Ba'alawi. Saya mau tanya. Kalau ada Yang non Ba'alawi. Newton dulu. Oke Ya. oke. Siap, siap. Oke, Lurah Cino. Kalau ada orang datang bawa proposal kepada sampean, minta untuk disupport dana, yang sampean lihat isi proposalnya atau yang membawa proposal? Yang membawa, jelas yang membawa. Tuh, Jelas yang membawa. denger Jelas, nggak? tidak mungkin dia baca proposalnya. Apa Tuh. kalau enggak aku pakai sorban apa enggak nih? Oh, ini loh, si Amik, utakmu ini digawe mikir, ya. Tak sorbani piye aku iki? Jadi Bapak, dengan yang membawa buktinya saja, orangnya saja loh tak bisa dipercaya, apalagi menerima buktinya. Aduh Pak, Dulu ya, saya tanggapi dulu. kamu itu berempatnya loh, kamu juga harus belajar, bikin jamaah-jamaah lah, sharing-sharing sama Muhyiddin. ulama warasatul ambia, betul? Soamik Loh, mau iya. tanya sama Soamik. Al ulama warasatul ambia, betul kan? Betul? Betul.
bener gak? Gitu loh, wong Nah, tapi kalau ditanya. Habib itu Warasatul siapa? Coba jawabannya, ditanya bagaimana supaya umat ini kemudian terbebas dari racun-racun, dari dogma-dogma yang menyesatkan, terbebas dari fitnah-fitnah atas nama agama. Kok jawabannya ikuti para ulama? Jawabannya ya Karena dari ulama itu sudah kau palsukan, Cilamik. Gitu loh. Kamu melihat gantian lah. aja nggak bisa kok. Iya, gantian lah. Ini waktunya ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Nanang, sehat selalu. Jadi gini, kita santai-santai aja ya. Berbeda pendapat. Ya, yang nggak bisa kan kita Enggak, beda pendapat itu biasa. Coba teman-teman, sebelum saya melakukan prolog, perlu diingat saya ini muhibinnya Kiai Rampa. Jadi saya terlove-love dengan Kiai Rampa. Biasa kalau habis jadi kok bisa ya kan jadi rampak dan kanan belok kiri. Saya lanjutkan dulu ya, Bentar. Jadi gini teman-teman, jadi mengapa gini loh, kita kan saling mengklaim bahwa mungkin dari Muhibin mengatakan wah pasukannya Imaduddin salah, dari pasukannya Imaduddin mengatakan wah Kabib itu salah. Nah ini kita harus ambil rujukan, sebenarnya kebenaran itu muncul dari mana. Kalau semisal kebenaran itu muncul dari ulama, Kok kamu keluar narasi saling mengklaim ini loh. Itu nggak bisa diterima loh Pak. Terus Lurah Kino, kalau kamu mengklaim bahwa Mbak Alawi Zuriat Nabi, apa Lurah Kino ini mengklaim kalau saya ini keturunan Gajah Mada? Kok saling mengklaim kamu bilangnya? nih logikanya Kiai Rampak itu cacat. Jadi gini ya. Loh. Ya mau bicara dicepat. Santai bos. Awakmu itu Jadi rujukannya dulu gini. Tadi pertanyaan cerdas dari Lurah Kino itu, apakah Habib Warasatul Anbiya? Nah, pertanyaan itu kan. Pertanyaannya adalah al ulama itu apakah harus non Habib? Bapak aku belum mau narasi ini bocah SMA lomba presentasi ya loh Pak. Al ulama apakah harus non Habib? Tidak kan? Tidak kan? Contoh Habib yang ulama contoh apakah seperti Habib Rizik, Habib Bahar, apakah itu sampai yang bisa katakan itu sekelas ulama? Loh, gini Pak, kalau itu yang salah ya saya tidak mengatakan benar. Kalau contohnya itu semisal Habib Bahar, saya kira Habib Bahar semisal saya kira kurang tepat. Saya seperti Pak. Kalau Habib Bahar mungkin kurang tepat kalau dikatakan ulama. Seperti Pak. Tepatnya apa, Mas? Suaranya malah ngang ngono Pak. Babbling, feedback itu kacau. Ganti kondisi baru naik lagi. Itu Kiai, itu sampai terlalu kakean itu. Jadi sampahnya di remnya dia itu terlalu banyak, cheese-nya dia itu harus dihapus dulu. Cheese-nya ada di pengaturan itu tadi. Lawang bagaimana ngikuti ulama? Jawaban apa itu? Iya, Timbul maksudnya pertanyaan dia itu baru lagi ulama-ulamanya nanti grupnya ulama dia yang mana kan dong. begitu jadinya. Lah makanya tak tanya ulama seperti apa, ujung-ujungnya kan lari ke grupnya dia. Kita kan sudah belajar grupnya. Saya ini orang Apakah awam, ulama bisa sudah itu. harus non Habib? Jawabannya begini, kalau itu memang beliau benar ulama dari klan Ba'alawi, akan meninggalkan Habibnya gitu loh. Seperti Assalamualaikum. Profesor Quraisyihab. Waalaikumsalam. Monggo. Gini aja, gimana masih dipercaya? Lawang Habib itu Tuhannya aja beda kok, bos. Tuhannya aja beda. Tuannya siapa? Emangnya, kalau Tuhannya
ketuanya Marobuka Habibi Ba'alawi Al-Haddad itu gimana? Kan udah beda itu. Semua Habib itu kan dari klan Ba'alawi, sedangkan klan Ba'alawi sudah gagal itu semua. Berarti tidak ulama ya bang? Berarti tidak Ya ulama. enggak, ya enggak ada dari Habib itu ulama, Tuhannya aja beda kok. Tuhannya aja beda gitu. Dan lagi ya, selagian kata abangnya tadi kan al ulama warasatul anbiya. Apakah pernah dengar al Habib warasatul anbiya? Enggak ada kan? Warasatul agniya. Gitu. Iya, mereka itu warasatul agniya gitu. Mewarisi orang kaya-kaya sampai habis hartanya gitu. Jadi menurut saya ya, yang kita bahas ini bukan karena kealimannya, kegimanaannya lah, keulamaannya di antara para klan Ba'alawi. Cuma bahasan kita itu alimkah atau gak alimkah, masalahnya itu masalah tersambung nasabnya ke Rasulullah itu sudah gagal kan, gitu aja kok, repot sih. Berarti Gitu. mereka ini menerima warisan itu warisan fitnah, dan mereka sekarang sedang memproduksi fitnah, begitu? Ya iya. Gitu. Tak kira warisan tuh harta benda, fitnah juga bisa diwariskan. Ya Allah. Warisan Menurut kok. saya kalau Habib itu yang hafal Al-Quran 30 juz itu yang Habib kondang kok enggak ada ya. Seperti Habib. Oh, enggak pernah ada. Bahar. Itu kira-kira hafal Al-Quran atau enggak sih? Alah mau Gimana Bahar itu Habib kita Bahar baca semrawut. kitab aja dari Iya, kiri. Makanya. Itu loh kalau ada yang berpikiran kalau Habib itu disandingkan ulama itu enggak lah, jauh lah. Jauh lah. Itu Beda sama Pak level, Yai bos. Beda level. Marzuki itu loh. Makanya Kurang bagaimana Pak Yai Marzuki itu menjelaskan, itu kan sudah sangat jelas itu. Makanya Habib-Habib itu banyak yang memanfaatkan ulama-ulama pribumi seperti Wafi, Idrus Romli, karena dari Habib sendiri gak, saya rasa minim kok ilmunya. Gitu loh. Terus Romli Jadi itu yang mana itu? sama pribumi, sesama pribumi yang diadu gitu. Diadu debat, diskusi, Habibnya enak lah tidur sama istrinya gitu. Berapa, Bu? Cuma karena sudah kental, orang-orang kita ini termasuk kiai-kiai kita ini banyak yang belum merasa gitu, belum merasa bahwa beliau-beliau ini sedang diadu. Bukan pihak Kiai Imad yang mengadu domba, justru para habaib yang memanfaatkan kiai-kiai yang berilmu, kiai-kiai Nusantara gitu maksudnya. Biasanya gini bang, siapapun itu yang masih bisa diadu, pada dasarnya mereka ini masih dalam proses mengadu nasib bang. Dan Seolamik tapping di bawah, keterangannya salah semua. Apakah yang dimaksud itu Habib yang ulama itu apakah yang udah pakai sorban, naik panggung, pakai jubah, terus pakai tongkat, terus nyanyi-nyanyi ya darim lah begitu apakah kelas ulama kan ya belum kan bang? Keterangannya salah semua. Siapa itu yang tapping? Si Amik. Ya salahnya kamu nggak bisa naik. Naikkan lagi. Jangan, tak suruh ganti akun dulu karena ngaung gitu suaranya. Oh iya, suruh mantul ganti. itu, ya. Saya ini orang awam, cuma mau tanggapi dia itu. Suruh naik aja. Nggak usah terlalu sama abang-abang, terlalu jauh nanti pola pikirnya. Itu masih takutnya sambil biasanya kan gitu kerjaannya Mukibin tuh sambil ngerekod gitu. Terus direkod mau untuk apa? Ya untuk konten dong. Ya Direkod nanti disebarkan sama teman-temannya, ini begini ini begitu, itu apa? Makanya tadi tak suruh turun, tak suruh latihan dulu lah.